Halo semuanya, ada nggak sih di antara kalian yang ngerasa gaji bulan ini tuh cepet banget habisnya? Atau mungkin kalian lagi bingung gimana caranya ngatur duit supaya lebih stabil, tapi dalam waktu singkat. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas cara-cara simple dan praktis untuk memperbaiki keuangan dalam waktu 1 bulan. Apa aja itu? Let's go, kita bahas. Cara yang pertama yaitu bikin budget yang jelas. Kalau mau benerin keuangan dalam waktu singkat, langkah pertama yang wajib banget kalian lakuin adalah budgeting atau bikin anggaran. Ibaratnya tuh kalau misalkan kalian nggak tahu duit kalian habis buat apa aja, ya gimana caranya mau memperbaiki kondisi keuangan? Nah, cara praktis yang bisa kalian coba adalah pakai metode 50-30-20. Aturan 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan dasar, mulai dari makan, transportasi, pulsa, sewa kos, dan lain-lain. Lalu 30% untuk keinginan, termasuk nongkrong, hiburan, belanja. Dan 20% untuk ditabung atau investasi. Bisa emas, atau reksadana, atau tabungan berjangka, terserah. Caranya gimana? Catat dulu semua pemasukan kalian. Mulai dari gaji, uang jajan, ataupun penghasilan sampingan. Pastikan kalau kalian tahu total yang kalian miliki. Setelah itu, rinci pengeluaran wajib. Pisahin pengeluaran yang harus banget dibayar, seperti misalnya listrik, air, cicilan kalau ada, dan makanan. Setelah itu, batasi pengeluaran untuk hiburan. Kalau biasanya kalian ngabisin 1 juta, misalnya, buat nongkrong gitu ya, coba potong jadi 500.000, supaya lebih hemat. Dan setelah itu, langsung alokasikan tabungan atau investasi di awal ketika kalian baru dapat duit. Jadi begitu gaji kalian cair, langsung sisihkan minimal 20% ke rekening yang terpisah. Jangan ditunda-tunda. Kenapa ini penting? Budget yang jelas ini bakal bikin kalian lebih mindful kemana aja uang kalian pergi. Nanti lihat deh, dalam sebulan kalian bakal bisa ngelihat perubahan besar. Mulai dari pengeluaran lebih terkontrol, sampai uang tabungan yang mulai terkumpul. Next, cara yang kedua, potong pengeluaran yang nggak penting. Ini rahasia kenapa duit kalian tuh mungkin sering hilang, nggak tahu kemana. Pengeluaran kecil yang nggak penting, itu ternyata kalau dikumpulin bisa gede banget. Misalnya, jajan kopi kekinian 30.000 per hari. Nggak harus kopi kekinian juga sih, bisa minuman manis atau minuman yang kaleng-kaleng botol gitu ya. Atau juga rokok. Pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kecil tapi rutin sehari-hari. Kelihatannya memang kecil, nggak seberapa. Tapi kalau dikali 30 hari, itu udah 900.000. Itu baru kopi ya, belum jajanan lainnya. Jadi caranya pertama-tama identifikasi dulu pengeluaran yang nggak penting. Buka catatan pengeluaran kalian, terus lihat apa aja yang sebenarnya bisa dikurangin. Contoh misalnya langganan streaming yang jarang dipakai, makanan mahal setiap weekend, atau beli barang impulsif di e-commerce, atau belanja pas lagi live di aplikasi gitu ya. Setelah itu, tetapkan prioritas. Bedain mana yang penting, yaitu kebutuhan, dan mana yang nggak penting atau keinginan. Kuncinya adalah belajar bilang enggak ke diri sendiri. Dan setelah itu, cari alternatif hemat. Misalnya, bikin kopi sendiri di rumah daripada beli di luar, ini jauh lebih murah. Atau cari promo makan bareng temen kalau kalian lagi nongkrong. Dan untuk hiburan, banyak yang gratis kan, kayak nonton video di YouTube atau olahraga di taman aja, jadi nggak usah yang berbayar. Kenapa ini penting? Karena pengeluaran kecil tuh sering banget bikin keuangan kita berantakan tanpa kita sadari. Jadi, dengan memotong hal-hal yang nggak penting, kita bakal bisa menabung lebih banyak dalam 1 bulan. Next, cara yang ketiga, jual barang-barang yang udah nggak kepakai. Barang-barang yang udah nggak kepakai di rumah tuh bisa banget loh dijadiin duit. Daripada numpuk dan bikin sempit ruangan, mending dijual aja. Selain bikin rumah jadi lebih rapi, kalian juga bisa menambah pemasukan secara instan. Jadi, pertama-tama coba cek dulu isi rumah atau kosan atau kamar kalian. Mulai dari lemari pakaian, meja belajar, sampai laci yang jarang kalian buka misalnya. Cari barang-barang yang masih layak pakai tapi udah nggak kalian butuhkan lagi. Misalnya baju bekas, gadget lama, atau aksesoris. Setelah itu, pilih platform yang cocok.
Gunakan aplikasi marketplace kayak misalnya Tokopedia atau OLX atau Shopee atau Carousel, atau bisa juga lewat medsos, Instagram, TikTok, atau WhatsApp Story juga bisa. Lalu, optimalkan tampilan barang. Foto barang kalian itu dengan pencahayaan yang bagus. Tambahin deskripsi yang singkat tapi jelas. Misalnya, kondisi masih 90%, harganya nego tipis gitu. Dan tentukan harga yang wajar. Cek harga pasar barang serupa, terus habis itu pasang harga yang kompetitif. Jangan terlalu mahal kalau mau cepat laku. Nah, kenapa ini penting? Karena jual barang bekas ini bisa ngasih kalian tambahan duit dalam waktu singkat. Hasilnya bisa langsung kalian pakai untuk nabung, bayar utang, atau memenuhi kebutuhan lain yang lebih penting. Next, cara yang keempat, cari sumber penghasilan tambahan. Kalau dalam sebulan kalian merasa gaji atau uang jajan kalian itu nggak cukup, ini udah saatnya mencari cara untuk menambah pemasukan. Zaman sekarang tuh udah banyak banget kan peluang untuk dapetin extra income yang nggak terlalu ribet dan bisa disesuaikan juga sama kesibukan kita. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kenali dulu skill yang kalian punya itu apa. Coba pikirin apa yang kalian bisa dan bisa dijual. Misalnya kalau kalian jago bikin desain, coba jual template di tempat-tempat kayak Canva atau Etsy. Atau kalau kalian punya suara yang oke, coba daftar jadi voice over di situs freelance misalnya. Atau kalau kalian suka bikin konten, hobi, mulai aja bikin video-video pendek di TikTok atau di Instagram Reels yang bisa dimonet nantinya. Setelah itu, manfaatkan platform freelance. Daftar di situs-situs kayak Fiverr atau Upwork gitu ya, untuk jual jasa mulai dari desain grafis atau menulis, sampai ngedit video. Atau bisa juga dengan jual barang atau jasa digital. Jual produk digital kayak e-book atau preset foto, atau stiker WA misalnya. Jadi sekali bikin, hasilnya bisa kalian jual berkali-kali lipat tanpa harus ribet produksi ulang. Kenapa ini penting? Karena sumber penghasilan tuh bakal bikin kalian lebih fleksibel secara finansial. Dalam sebulan, hasilnya bisa dipakai buat nabung, atau buat bayar utang, ataupun investasi gitu ya, terserah. Next, cara yang kelima, stop utang baru. Kalau penghasilan kalian sekarang udah nggak cukup lagi untuk menutupi utang, jangan tambah masalah dengan bikin utang baru. Ini tuh kayak ngegali lubang untuk nutupin lubang lama, yang mana ujung-ujungnya kalian bakal malah makin terjebak. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah identifikasi dulu utang konsumtif kalian. Cek, utang apa aja sih yang sebenarnya nggak perlu. Contoh, misalnya belanja pakai paylater untuk beli barang diskonan padahal itu nggak urgent. Lalu setelah itu, set batasan pakai kartu kredit ataupun paylater. Kalau kalian susah ngontrol diri, simpan kartu kalian di rumah, nggak usah dibawa pas pergi-pergi. Atau hapus aplikasi paylater dari handphone supaya nggak tergoda. Dan fokus lunasi utang yang ada sekarang. Daripada kalian bikin utang baru, nambah utang lagi, pakai metode debt snowball, mulai dari utang yang kecil dulu, atau fokus ke utang yang berbunga tinggi dulu supaya lebih ringan. Kenapa cara ini penting? Karena dalam sebulan, berhenti menambah utang itu bakal bikin keuangan kalian lebih stabil. Kalian juga bisa fokus memperbaiki kondisi keuangan tanpa harus menambah beban di masa depan. Next, cara yang keenam, tantang diri sendiri dengan no spend challenge. No spend challenge ini adalah cara hemat yang seru banget buat kalian cobain dalam sebulan. Tantangan ini tuh intinya kalian gak ngeluarin uang buat hal-hal yang gak penting sama sekali. Jadi kalian cuma fokus beli kebutuhan yang dasar aja. Caranya, yang pertama, tetapkan dulu aturan tantangan. Misalnya mulai dari nggak boleh belanja baju, nggak boleh nongkrong di kafe, atau jajan makanan online selama 30 hari. Tapi kalau untuk bayar tagihan ataupun beli bahan makanan, itu masih boleh. Lalu selanjutnya, cari hiburan yang gratis. Nonton konten-konten gratis di YouTube atau di media sosial lainnya. Terus juga olahraga ataupun jalan-jalan di taman aja. Nggak usah pergi ke tempat yang berbayar kayak gym gitu ya. Dan bisa juga barter buku atau barang sama teman untuk pengalaman baru tanpa ngeluarin uang. Dan setelah itu, catat pengeluaran kalian.
Selama menjalankan tantangan ini, catat pengeluaran kalian supaya kalian bisa tahu seberapa besar kalian berhasil menghemat. Kalau udah berhasil, kalian pasti bakal makin semangat untuk terus hemat. Jadi, No Spend Challenge ini tuh bakal bikin kalian sadar bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kalian hemat tanpa bikin hidup kalian boring. Dan dalam 1 bulan, hasilnya bakal langsung kelihatan. Uang yang biasanya buat jajan bisa disimpan untuk tabungan atau investasi, kayak misalnya nabung emas atau mulai reksadana gitu. Next, cara yang ke-7, lunasi utang kecil dulu. Utang kecil tuh sering kita remehin, kita anggap enteng gitu. Padahal kalau itu numpuk, bisa jadi masalah besar. Salah satu strategi yang efektif untuk membereskan utang dalam sebulan adalah pakai metode debt snowball. Jadi fokus untuk lunasin utang yang terkecil dulu, baru lanjut ke yang lebih besar. Kenapa? Karena dengan metode ini tuh kalian bakal merasa lebih termotivasi setiap kali utang kalian selesai satu persatu. Step by stepnya gimana? Oke, yang pertama, buat daftar semua utang kalian. Urutin dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling besar. Contohnya misalnya ada pay letter 300.000, terus juga utang ke teman misalnya 500.000. Dan juga cicilan laptop misalnya 1 juta per bulan gitu ya. Nah, setelah bikin daftar utang sesuai dengan urutannya, kalian bisa prioritaskan utang yang terkecil. Jadi lunasin dulu tuh utang pay letter 300.000. Setelah itu selesai, alihkan sisa dana ke utang berikutnya. Lalu, gunakan penghasilan tambahan kalian. Kalau misalkan bulan ini kalian dapat uang lebih dari jual barang bekas atau freelance, langsung tuh alokasikan untuk bayar utang. Dan hindari utang baru selama proses ini. Jangan sampai kalian tergoda untuk pinjam lagi, meskipun kalian ngerasa butuh. Fokus aja dulu beresin yang ada. Kenapa cara ini penting? Karena ini tuh bakal bikin kalian lebih teratur dan semangat karena kalian bisa langsung melihat progresnya. Dalam sebulan, utang kecil bisa selesai dan bikin beban pikiran kalian jadi jauh lebih ringan. Next, cara yang ke-8, masak sendiri. Masak sendiri itu cara paling efektif untuk menghemat pengeluaran. Apalagi kalau kalian itu sering jajan makanan di luar ya. Bayangin deh, sekali makan di luar kan bisa habis puluhan ribu. Mulai dari 30.000, bahkan sampai 100.000. Sementara kalau kalian masak sendiri, kalian cuma ngeluarin 15.000 atau 20.000 per porsi. Hemat banget kan? Nah, caranya adalah kalian bisa mulai dari beli bahan makanan yang murah tapi berkualitas, belanjanya di pasar tradisional aja atau di minimarket yang lagi promo. Pilih bahan-bahan kayak misalnya telur, karena itu murah dan serbaguna. Terus juga sayuran yang segar, kangkung, bayam, wortel. Dan juga jangan lupain sumber protein murah kayak tahu dan tempe. Setelah itu, siapkan menu yang simple. Nggak harus ribet, pilih aja resep yang gampang, misalnya nasi goreng atau telur balado. Itu paling 10.000 atau 15.000 gitu ya per porsi. Dan setelah itu, masak untuk stok. Bikin makanan sekaligus untuk 2-3 porsi dan simpan di kulkas sisanya untuk makan siang atau makan malam berikutnya. Dan yang paling penting, kurangi pesan makanan online food. Kalau biasanya setiap weekend kalian order makanan gitu ya, coba ganti dengan masak sendiri aja. Kalian bakal tetap bisa makan enak tanpa boros. Nah, kenapa cara yang satu ini penting? Karena dalam sebulan, masak sendiri itu bisa menghemat ratusan ribu rupiah. Duit yang biasanya kalian habisin untuk jajan atau beli makan di luar, bisa kalian alihkan ke kebutuhan lain atau ditabung. Plus, kalian bakal jadi lebih sehat karena tahu persis apa yang kalian makan. Next, cara yang ke-9, manfaatin promo dan cashback. Promo dan cashback itu bisa jadi penyelamat untuk keuangan. Asal kalian tahu cara pakainya dengan bijak. Jangan kebablasan gara-gara tergoda diskon ya. Jadi fokusnya adalah memanfaatkan promo untuk belanja yang memang kalian butuhkan. Bukan untuk hal-hal yang nggak penting. Gini caranya. Pertama-tama, gunakan aplikasi dengan promo rutin. Contoh aplikasi yang sering kasih promo besar atau cashback tuh bisa e-wallet kayak GoPay atau Dana atau OVO yang memberikan cashback belanja di minimarket atau bayar tagihan misalnya. Terus juga marketplace seperti Shopee atau Tokopedia
yang sering ngasih gratis ongkir atau diskon barang kebutuhan. Setelah itu, belanja di saat ada momen promo besar. Tunggu momen-momen kayak tanggal kembar, 12.12 sale, atau promo akhir bulan. Dan pastikan kalau kalian itu hanya membeli barang yang udah ada di daftar kebutuhan ya, bukan yang tiba-tiba pengen kalian beli. Dan setelah itu, bayar tagihan lewat e-wallet. Beberapa e-wallet kan sering ngasih cashback ya untuk bayar listrik, atau pulsa, atau air. Nah, gunakan tuh, manfaatkan dengan maksimal. Karena dengan cashback ini, kalian bakal bisa hemat sampai 10 atau bahkan 20%. Dan juga, pasang batas belanja. Jangan lupain ini. Sebelum kalian buka aplikasi promo, tetapkan budget kalian. Contoh, kalau misalkan kalian cuma punya 300.000 untuk belanja kebutuhan dapur, nah, jangan tambah barang di keranjang kalian meskipun ada diskon. Jadi, dengan memanfaatkan promo, kalian bakal bisa hemat tanpa harus ngurangin kualitas hidup. Dalam sebulan aja, penghematan dari promo dan cashback ini bakal bisa kalian pakai untuk nabung atau untuk kebutuhan mendesak. Next, cara yang ke-10, batasi nongkrong. Nongkrong memang udah jadi kebutuhan sosial ya di zaman sekarang, apalagi untuk anak-anak muda, Gen Z. Tapi kalau setiap minggu kalian nongkrong di kafe yang fancy atau di tempat makan yang mahal, ya gak heran kalau dompet kalian jadi cepat tipis. Solusinya, kalian bisa tetap seru-seruan, tapi lebih hemat. Caranya adalah, yang pertama, ganti dulu lokasi nongkrongnya. Coba nongkrong di tempat-tempat yang gratis, kayak taman kota gitu ya, atau di rumah teman, atau bahkan di kosan aja. Lebih nyaman, hemat, dan bisa lebih bebas ngobrol atau main game. Lalu setelah itu, bikin potluck. Ajak teman-teman kalian bawa makanan masing-masing atau minuman masing-masing. Misalnya, kalian bawa snack, terus yang lain bawa minuman atau lauk. Dengan begini, pengeluaran jadi lebih ringan untuk semua orang. Dan selain itu juga, tentukan jadwal nongkrong. Kalau misalkan biasanya setiap minggu kalian nongkrong, coba batasin jadi 2 kali aja sebulan gitu. Bisa tetap kumpul, tapi nggak boros. Dan pilih menu yang hemat. Kalau memang harus banget nongkrong di luar, nggak ada pilihan lain, coba cari tempat yang ramah di kantong. Atau ya cukup pesan makanan yang paling murah aja, misalnya kopi hitam, atau americano, atau cemilan-cemilan kecil. Dan sebelum berangkat nongkrong, kalian udah makan dulu di rumah, supaya nggak kalap ketika di tempat nongkrong. Dengan cara-cara ini untuk membatasi nongkrong, dalam sebulan aja kalian bakal hemat ratusan ribu. Duitnya bisa kalian alihkan untuk nabung, atau dipakai untuk kebutuhan lain, dan kalian nggak harus kehilangan momen seru bareng teman-teman. Ya kan? Next, cara yang ke-11, tingkatkan literasi keuangan. Banyak orang yang nggak sadar kalau salah satu alasan keuangan berantakan itu adalah karena kurangnya pemahaman cara mengatur uang. Jadi, meningkatkan literasi keuangan itu bukan cuman bikin kita lebih bijak ya, tapi juga bakal membantu kita membuat keputusan finansial yang tepat dalam waktu yang singkat. Nah, ini bisa kita lakukan dalam beberapa cara. Yang pertama itu bisa cari sumber belajar yang gratis. Banyak banget kan sumber yang gampang diakses, mulai dari YouTube yang bahas tips keuangan untuk pemula. Terus juga bisa belajar dari media sosial, Instagram atau TikTok, dengan follow akun-akun edukasi finansial yang membahas keuangan dengan gaya yang santai. Atau bisa juga dengan dengerin podcast, dengerin obrolan ringan orang-orang tentang cara mengatur uang di podcast. Selain itu, bisa juga dengan membaca buku keuangan yang ringan, mulai dari buku-buku sederhana kayak Rich Dad Poor Dad atau Psychology of Money. Ini buku-buku yang membahas konsep keuangan tanpa bahasa yang ribet. Atau bisa juga dengan ikut webinar atau workshop yang gratis. Banyak lembaga keuangan yang sering mengadakan acara edukasi online, dan biasanya mereka ini juga bahas cara-cara investasi, nabung emas, atau mengelola dana darurat. Dan jangan lupa setelah itu praktekin langsung. Setelah belajar, coba langsung kalian terapin sendiri. Misalnya, bikin catatan pengeluaran harian, atau mulai nyisihin 10% dari penghasilan kalian untuk tabungan. Semakin kalian paham cara mengatur uang, semakin cepat kalian memperbaiki kondisi finansial. Dalam sebulan, literasi keuangan yang lebih baik bakal bikin kalian bisa bikin keputusan lebih cerdas soal pengeluaran dan tabungan.
Next, cara yang ke-12, bikin prioritas pengeluaran. Tahu nggak? Nggak semua hal yang kalian beli itu penting. Kadang barang yang kalian anggap kebutuhan sebenarnya cuma keinginan. Nah, untuk memperbaiki keuangan dalam waktu singkat, dalam waktu 1 bulan, kalian harus belajar menentukan prioritas pengeluaran. Caranya, yang pertama, bedain kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hal-hal yang harus kalian penuhi untuk hidup. Jadi misalnya makanan, bayar listrik, transportasi. Sementara keinginan itu adalah barang atau aktivitas yang nggak mendesak. Kayak misalnya beli sepatu baru, atau beli makanan yang mahal, jajan online food. Setelah itu, tentukan alokasi anggaran. Gunakan metode misalnya 50-30-20, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan atau keinginan, tapi kalau lagi krisis ini bisa dikurangi ya. Dan juga 20% untuk tabungan atau investasi. Dan sisihkan dana darurat. Dari pengeluaran bulanan kalian, sisihin minimal 10-20% untuk keperluan yang nggak terduga. Ini bakal bermanfaat banget kalau misalkan kalian menghadapi kondisi mendesak, seperti misalnya sakit atau kebutuhan mendadak lainnya. Dan jangan lupa catat semua pengeluaran. Karena dengan mencatat, kalian jadi tahu mana yang terlalu boros. Coba pakai aplikasi atau misalnya Excel biar lebih rapi. Nah, kenapa cara ini penting? Karena dengan membuat prioritas pengeluaran, kalian gak bakal merasa uang kalian itu hilang begitu aja. Dan dalam 1 bulan, kalian bakal lebih sadar sama pola belanja kalian sendiri dan bisa mengalokasikan uang ke hal-hal yang lebih penting. Ini yang poin pentingnya. Next, cara yang ke-13, targetkan tabungan minimal 10%. Menyisihkan 10% dari penghasilan untuk tabungan itu adalah langkah awal yang simple tapi powerful banget untuk membuat kondisi keuangan kalian jadi lebih sehat. Karena dengan cara ini, kalian udah siap untuk kebutuhan gak terduga tanpa merasa berat. Caranya, yang pertama, sisihkan di awal. Jadi begitu kalian terima gaji, langsung aja alihkan 10%-nya ke tabungan atau rekening yang terpisah. Kalau ditunda-tunda, biasanya bakal malah kepake untuk hal yang gak penting. Atau kalau memungkinkan, gunakan metode otomatis. Kalau penghasilan kalian itu masuknya lewat bank, aktifkan aja fitur auto transfer ke rekening tabungan. Ini bakal bikin kalian gak tergoda untuk skip nabung. Setelah itu, cari tabungan atau investasi yang aman ya. Pilih opsi kayak tabungan berjangka atau deposito, atau tabungan emas, ataupun reksadana pasar uang misalnya. Semua ini akan bikin uang kalian bertambah dengan aman. Dan tetapkan tujuan tabungan. Jadi supaya lebih semangat, tentukan dulu tujuan kalian menabung itu apa. Apakah itu buat dana darurat, atau liburan, atau beli sesuatu yang kalian impikan, ataupun modal usaha kecil-kecilan misalnya. Menyisihkan 10% aja dari gaji untuk ditabung, itu membuat kalian punya pondasi keuangan yang lebih kokoh. Jadi dalam sebulan, meskipun nominalnya nggak terlalu besar, kalian udah punya backup plan untuk situasi yang mendadak. Next, cara yang ke-14, hindari belanja impulsif. Belanja impulsif tuh sering bikin boncos tanpa kita sadari. Biasanya ini terjadi karena ada diskon yang menggiurkan ya, atau gara-gara godaan belanja online. Tapi dalam sebulan, kalau kalian bisa mengontrol kebiasaan ini, kalian bakal kaget deh melihat berapa banyak yang bisa kalian hemat. Nah, menghindari belanja impulsif ini bisa kalian lakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu bikin dulu wishlist. Jadi sebelum belanja, tulis dulu barang apa aja yang benar-benar kalian butuhkan. Ini akan membantu kalian untuk fokus dan gak mudah tergoda beli barang lain di luar daftar wishlist itu. Setelah itu, gunakan aturan 24 jam. Kalau kalian pengen beli sesuatu yang bukan kebutuhan utama, kebutuhan dasar, tunggu dulu selama 24 jam. Biasanya rasa pengen itu bakal hilang dengan sendirinya kalau barangnya memang gak terlalu penting. Lalu, jangan lupa untuk hapus notifikasi promo. Matikan notifikasi dari aplikasi belanja online kalian, karena semakin jarang kalian melihat promo, bakal semakin kecil kemungkinan kalian belanja yang gak perlu. Atau bisa juga dengan batasi waktu membuka marketplace. Tetapkan jadwal khusus untuk belanja online, misalnya
cuman di awal-awal bulan atau di akhir bulan aja, di jam-jam tertentu. Di luar waktu yang udah kalian tentukan itu, jangan buka aplikasi marketplace. Jadi jangan buka aplikasi setiap hari. Dan gunakan uang cash. Kalau misalnya kalian belanja di toko fisik nih, belanja langsung, bukan di online, coba bayarnya tuh pakai uang tunai. Jangan bayar pakai kris atau e-wallet, karena ini bakal bikin kalian lebih sadar sama jumlah uang yang keluar. Dalam sebulan, kalau kalian bisa menghindari belanja impulsif, ini akan ngasih efek yang besar di pengeluaran kalian. Uang yang tadinya kebuang buat barang-barang yang nggak penting, itu bakal bisa kalian alihkan untuk tabungan ataupun kebutuhan lain. Next, cara yang ke-15, mulai investasi kecil-kecilan. Investasi itu nggak selalu butuh modal besar ya. Sekarang dengan modal 10.000 aja, kita udah bisa mulai investasi. Yang penting adalah konsistensi dan pilih investasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Caranya, pertama-tama pilih dulu jenis investasi yang simple. Ada beberapa pilihan yang cocok untuk pemula, yaitu reksadana pasar uang. Ini cocok buat kalian yang pengen return yang stabil tanpa risiko yang besar. Atau emas digital, kalian bisa mulai nabung emas lewat platform yang terpercaya dan nilainya cenderung stabil ya, kalau emas ini. Atau bisa juga obligasi negara. Investasi ini punya tingkat keamanan yang tinggi dan tetap sesuai dengan prinsip keuangan yang kalian yakini. Setelah menentukan instrumen investasi, kalian bisa mulai dari jumlah yang kecil. Jangan dilihat dari nominalnya ya. Investasi kecil-kecilan itu soal kebiasaan kita. Misalnya alokasikan 50.000 setiap minggu untuk beli reksadana atau emas. Lalu pilih platform yang terpercaya. Gunakan aplikasi resmi yang udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Contohnya aplikasi investasi emas kayak Pegadaian Digital atau platform reksadana seperti Bibit, Bareksa, dan lain-lain ya. Dan yang paling penting nggak boleh di-skip, pelajari dulu sebelum kalian mulai. Jangan asal terjun ikut-ikutan. Luangkan waktu kalian untuk membaca atau nonton video soal cara kerja investasi pilihan kalian supaya nggak salah langkah. Investasi kecil-kecilan ini bakal membantu uang kalian berkembang secara aman. Memang dalam sebulan mungkin kalian belum dapat return yang besar, tapi minimal kalian udah membangun kebiasaan finansial yang bikin uang kalian lebih produktif. Next, cara yang ke-16, kurangi pakai kendaraan pribadi. Pakai kendaraan pribadi itu memang praktis, tapi biaya bensin, parkir, dan perawatan itu kan bisa makan budget yang besar ya. Apalagi kalau kalian itu sering macet-macetan. Rasanya pengeluaran itu nggak sebanding sama waktu yang terbuang. Nah, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tentunya kalian bisa mulai dari gunakan transportasi umum ya. Kalau di kota kalian ada transportasi umum yang nyaman, kayak MRT, KRL, atau bus Transjakarta, ataupun angkot, itu manfaatin aja semuanya. Selain lebih hemat, ini juga bisa ngurangin stres kan dari nyetir sendiri. Selain itu, coba jalan kaki atau naik sepeda untuk jarak yang nggak terlalu jauh. Coba biasakan jalan kaki atau goes sepedaan aja. Selain hemat, ini juga bikin badan kalian lebih sehat. Atau cara lainnya, carpooling bareng teman. Kalau memang kalian harus pakai kendaraan pribadi, coba ajak teman atau rekan kerja kalian buat barengan. Selain lebih seru, biaya bensin dan parkirnya juga bisa dibagi. Dan gunakan kendaraan hanya untuk keperluan penting. Batasi penggunaan kendaraan pribadi untuk urusan yang mendesak atau jarak jauh aja. Untuk keperluan sehari-hari, cari alternatif lain. Dengan mengurangi pakai kendaraan pribadi, pengeluaran untuk bensin dan parkir bakal bisa jauh lebih irit. Dalam 1 bulan, uang yang tadinya selalu habis untuk transportasi, bisa kalian alihkan untuk nabung atau kebutuhan lain. Plus, kalian juga jadi lebih peduli sama lingkungan. Dan cara yang ke-17, niat dan komitmen. Semua rencana keuangan itu bakal sia-sia guys, kalau kalian gak punya niat yang kuat dan komitmen untuk jalaninnya. Ini sebenarnya langkah pertama yang wajib banget kalian bangun supaya perbaikan keuangan dalam sebulan itu benar-benar terjadi. Nah, caranya adalah tentukan tujuan finansial.
Mulai dengan bikin target yang spesifik dan realistis. Contoh, misalnya pengen hemat 500.000 bulan ini untuk ditabung, atau bayar cicilan sampai lunas lebih cepat misalnya. Setelah itu, buat vision board. Tulis atau tempel gambar tujuan keuangan kalian di tempat yang gampang terlihat. Misalnya bikin poster kecil atau tulisan, dan taruh di meja kerja atau jadiin wallpaper handphone. Ini bakal jadi pengingat visual supaya kalian tetap fokus. Setelah itu, jangan lupa untuk cek progres secara rutin. Sisihkan waktu, misalnya seminggu sekali, untuk cek kondisi keuangan kalian. Catat pemasukan, pengeluaran, dan apa aja yang udah berhasil kalian capai. Dari situ, kalian bisa evaluasi mana yang perlu diperbaiki. Lalu, cari cara untuk tetap termotivasi. Kalau mungkin misalnya kalian mulai ngerasa males atau kehilangan semangat gitu ya, coba cari inspirasi baru. Misalnya nonton video orang yang udah berhasil mengatur keuangan, atau ngobrol sama teman yang punya tujuan finansial yang sama. Dan rayakan pencapaian kecil kalian. Setiap kali kalian berhasil mencapai target kecil, kasih penghargaan untuk diri sendiri. Tapi ingat, pilih penghargaan yang gak bikin boros. Misalnya, makan enak di rumah atau nonton film favorit kalian. Niat dan komitmen ini adalah pondasi dari semua usaha perbaikan keuangan. Kalau nggak ada ini, percaya deh, tips-tips lainnya itu cuma jadi wacana aja. Dalam 1 bulan, kalau kalian berhasil konsisten dengan niat dan komitmen yang kuat, kalian bakal merasakan perubahan besar, baik dari segi mindset maupun keuangan. Nah, jadi gimana guys? Gampang banget kan untuk mulai perbaikin keuangan dalam 1 bulan? Kalau kalian punya tips lainnya atau ada pengalaman seru soal ngatur keuangan dalam waktu singkat, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak nih yang bisa nonton dan ikut memperbaiki keuangan juga. Oke? Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.